Hai semuanya, selamat malam. Di sini saya akan bercerita mengenai sesuatu yang berhari-hari ini stuck di pikiran saya mengenai 40% rule, 40% rule, yaitu seperti hukum 40% lah yang dikemukakan oleh David Goggin. Yang pertama, yang harus kita ketahui sebelum membahas apa yang dibicarakan itu, kita harus mengetahui latar belakangnya. Siapa sih David Goggin itu? Nah, David Goggin itu adalah seseorang pensiunan Navy SEAL dan seorang pelari ultra maraton yang dimana dia itu dalam berlari itu dia itu hampir tidak tidur selama 3 hari dan berlari sepanjang ratusan kilometer berhari-hari. Dan David Goggin kecil itu seringkali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari lingkungan maupun dari keluarganya. Sebagai orang kulit hitam, David Goggin itu pergi ke sekolah orang-orang yang berkulit putih yang ada di Brazil sebelum akhirnya pindah ke Amerika Serikat. Di Brazil, David Goggin sering mendapatkan perlakuan-perlakuan rasisme dari lingkungannya. Tidak hanya itu, ayahnya juga kerap kali melakukan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik kepada David Goggin. Dan mungkin dari peristiwa-peristiwa yang traumatis itu, David Goggin itu mengalami kesusahan dalam melakukan pembelajaran. Jadi dalam beberapa podcastnya, David Goggin itu menyatakan bahwa dia itu hampir tidak bisa membaca dan menulis. Dan bagaimana bisa orang yang tidak bisa membaca dan menulis dia eligible untuk masuk di Navy SEAL? Tidak hanya itu, sebelumnya David Goggin itu juga obesitas, yang artinya secara fisik dia itu tidak dapat memenuhi untuk dimasukkan ke dalam Navy SEAL. Nah, dari itu ternyata usut punya usut, David Goggin itu memegang salah satu nilai, yaitu 40% rule. 40% rule. Apa 40% rule itu? Jadi 40% rule itu atau hukum 40% itu adalah suatu hukum di mana ketika kita melakukan sesuatu, let's say kita lari, let's say kita belajar, let's say kita melakukan aktivitas apapun yang itu produktif, yang itu berkaitan dengan secara fisik. Dan ketika kita itu udah mau menyerah, di mana ada di bagian otak yang ada di salah satu bagian otak yang ada di prefrontal cortex itu yang mengatur mengenai emosi, itu mengaktifkan mode fight or flight. Nah, itu dia itu seolah mengetuk pundak kita, bilang stop. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, itu menurut David Goggin dan beberapa ahli neuroscience itu berkata bahwa itu hanyalah 40% dari kapasitas yang bisa kita lakukan. Itulah yang David Goggin lakukan. Jadi ketika kita itu merasa udah pengen mau nyerah nih, tapi kita tetap lanjut, ketika otak kita mengetuk pundak kita untuk menyerah, tapi kita tetap lanjut, ya itu yang kita cari. Yang kita cari itu yang melebihi dari 40% yang
kita bisa lakukan itu. Dan tidak semua orang deserve buat dapetin lebih dari 40% itu, karena itu tidak mudah, karena itu keluar dari zona nyaman kita, karena itu kita melakukannya untuk mengoptimalkan kapasitas kita sebagai manusia. Di situ David Goggins juga menganalogikan itu, bahwa itu bentuk dari David Goggins untuk mengapalkan otak dia, mengapalkan mental dia. Jadi dia menganalogikan bahwa otak kita atau mental kita itu sama seperti otot. Jadi ketika otot itu sering dilatih, kebetulan saya nge-gym ya. Ketika saya sering pull up, maka tangan saya itu mengapal. Artinya apa? Ketika tangan kita mengapal, itu kita lebih mudah untuk beradaptasi terhadap pull up tersebut. Sehingga apa? Pull up kita jadi lebih kuat. Dan ketika itu diterapkan di 40% rule, itu hasilnya apa? Kapasitas kita, belajar kita, lari kita, olahraga kita bakalan lebih maksimal. Sehingga dalam hal ini kita dapat melakukan sesuatu yang lebih daripada orang-orang yang lain lakukan. Karena David Goggins juga menyatakan bahwa tidak semua orang mau melakukan hal tersebut. Dan that's why ketika David Goggins itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, badannya obesitas, dia itu memperjuangkan hal-hal ini untuk melakukan sesuatu yang emang dari impiannya, yang emang menjadi impian David Goggins tersebut. Dan perjalanannya juga tidak mudah. Banyak hal-hal yang dilalui, banyak penderitaan yang dilalui ketika kita melakukan sesuatu itu melebihi dari 40% kapasitas kita. Ya memang, sesuatu emang harus ada yang dikorbankan, baik itu secara fisik, secara mental, secara waktu gitu. Dan itu dapat diterapkan untuk belajar teman-teman sekalian, untuk latihan teman-teman sekalian, untuk misal teman-teman itu melakukan lari, melakukan aktivitas fisik lainnya, misal teman-teman itu atlet, itu bisa dilakukan atau diterapkan dari 40% rule tersebut, sehingga kita sebagai manusia itu dapat mengoptimalkan kapasitas kita sebagai manusia seutuhnya. Karena menjadi manusia adalah rahmat dari Tuhan, dan untuk kesempatan ini jangan disia-siakan dengan cara tidak mempush diri kita, tidak mendorong diri kita itu untuk mencapai kapasitas maksimal kita sebagai manusia. So itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat beristirahat, selamat ya, dah.